区区地这谁也不想啊！人级势力的警惕。哼，各位宗20万颗地眼来，敢来欺负我们一夜剑派啊！不得及时行乐啊！讲的那样，刚刚还是有点实力的。谁说这个给你，我闭关了。昔日在下界血盟内。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-584. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 584. Kemarin, Kimo diberitahu oleh Lin mengenai pemberontakan yang dilakukan oleh Putra Mahkota. Bahkan kelompoknya tengah ditindas saat ini. Terlihat kalau Putra Mahkota memberikan hukuman kepada anggota kelompok Muyon. Kemarin, Muyon diberitahu oleh Lin mengenai pemberontakan yang dilakukan oleh Putra Mahkota. Bahkan kelompoknya tengah ditindas saat ini. Lihat kalau Putra Mahkota memberikan hukuman kepada anggota kelompok Muyon. Ia juga yakin kalau Muyon itu bukan apa-apa untuknya, sebab sudah tidak ada lagi yang memberikan perlindungan. Tapi Putra Mahkota seketika dibuat terdiam dengan kemunculan dari Muyon. Bahkan dia itu harus terkena serangan. Selain itu, dengan kehadiran Base, Cukain dapat dengan mudah dikalahkan. Dan begini pengkhianatan kelompok Cubufan pun harus berakhir. Setelah semua itu, Muyon meminta untuk membubarkan kelompok para murid. Dan Muyon juga mendapatkan kabar kalau 4 ketua sekte besar telah berkumpul di gerbang. Tapi Muyon tidak ingin langsung menghampiri mereka, sebab ia ingin mereka memberikan hormat dulu kepadanya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kemunculan Muyon benar-benar membuat Ji Chongde menjadi begitu kesal, karena sudah diperlakukan seperti ini olehnya. Muyon yang tidak tahu apa karena masalahnya diberitahu oleh para gadis ini. Kalau setelah kembali ke sekte, entah mengapa ketua sektenya memberitahu kalau ada perintah dari atas. Dengan menghilangnya Yigusu, maka 4 sekte besar akan mengepung sekte Pedang Satu Daun. Melihat tingkah laku yang tak biasa dari para pemimpin sekte, membuat mereka yakin kalau kekuatan di balik perintah ini pasti tidaklah sembarangan. Muyon penasaran siapakah itu. Hanya saja Ji Chongde tiba-tiba saja melakukan pertarungan untuk membalas dendam kakaknya. Tentu saja serangan itu ditahan dengan mudah oleh Basan. Selain itu dia masih berada di tingkat peribumi, namun sudah sangat berani berbicara sembarangan. Dalam satu kali selentikan saja Ji Chongde langsung meninggoy, yang membuat para ketua sekte terkejut. Tidak hanya itu, namun tekanan juga telah diberikan. Muyon yakin mereka pasti takut dengan kematian barusan. Biasanya orang takut akan mengatakan yang sebenarnya. Muyon akan memberikan 3 kesempatan untuk memberitahukan apa yang terjadi kepadanya. Tetua ini meminta maaf, namun bukan itu yang ingin Muyon dengar, yang membuat tetua ini pun terpental. Tetua lainnya memberitahu kalau yang ingin menghabisi Muyon adalah sekte 9 lapis dan bukan dirinya. Tapi bukan itu juga yang ingin Muyon dengar dari mulutnya. Alhasil ketua wanita ini memberitahu kalau ini adalah perintah dari aliansi langit 3 kutub untuk membasmi sekte Pedang Satu Daun, agar tidak mengirim murid masuk ke reruntuhan peri emas. Selain itu, aliansi langit 3 kutub juga memberitahu istana pedang langit dan kekuatan bawah tingkat besi biasa. Mereka harus menyerahkan seorang murid di ranah peri bumi tingkat 5 ke atas, demi bisa memasuki reruntuhan peri emas dan mengikuti ujian 5 sekte. Jikapun mereka berhasil lolos, para murid itu akan tetap menjadi milik aliansi langit 3 kutub. Tentu para ketua sekte tidak ingin melakukan hal itu. Muyon sadar ini semua pasti berkaitan dengan munculnya sekte Bilau Huangquan. Para ketua sekte meminta izin untuk pergi karena sudah memberitahu segalanya. Tapi Muyon mengingatkan kalau mereka sudah datang kemari dan membuat masalah. Lantas bagaimana bisa ia membiarkan mereka begitu saja? Mereka pun menanyakan keinginannya, yang mana Muyon menginginkan 100.000 pil energi langit dan bumi.
yang seketika saja membuat mereka menjadi sangat kesal. Tapi Muyun kembali menampar pria ini. Para gadisnya merasa Muyun tengah kecanduan menampar. Tapi ini merupakan hukuman yang pantas, sebab para ketua sekte sudah sangat berani datang dan ingin menindas mereka. Karena sudah seperti ini, maka mau tidak mau para ketua sekte pun memberikan apa yang Muyun inginkan. 谁也不想啊！ 人级势力的警惕。哼，各位宗20万颗地眼来， 敢来欺负我们一叶剑派， Selain itu, ia juga memerintahkan agar Luo Jiansu dan Huang Qingsa menggantikan posisi ketua sekte mereka yang tidak tahu diri itu. Dan begini, sekte pedang Tongtian dan Papilion Pemurni Pedang sudah berada di tangan mereka. Kedua tetua tidaklah pernah menyadari muridnya adalah pengikut setia dari Muyun. Tapi dengan tekanan yang diberikan oleh Basan, membuat mereka tak bisa melawan dan harus mematuhi perintah dari ketua sekte Mu. Berhubung sekte 9 lapis telah kehilangan dua ketua sekte mereka, Chen Gao dan Chen Yin pun dirinya panggil. Muyun ingin mereka mengambil alih sekte tersebut. Sementara penguasa Mansion Bintang, Muyun tawari apakah mereka perlu bantuan darinya. Namun mereka segera memberikan hormat karena tidak ingin bernasib sama seperti sekte lain. Muyun sendiri akan pergi ke Istana Pedang Langit, jadi untuk sementara sekte Pedang Satu Daun akan diatur oleh Wuji Aotian. Pil-pil juga dirinya berikan agar bisa dibagikan kepada Feng Ruyi dan Yi Tiange. Setahun dari sekarang mereka akan ikut bersamanya dalam ujian 5 sekte, berpindah ke Istana Pedang Langit di mana Ren bersama yang lainnya sudah menunggu kedatangan Muyun. Tujuannya mengumpulkan mereka adalah untuk memberitahu pergerakan yang sedang dilakukan oleh Aliansi Langit Tiga Kutub. Tetua ini sadar kalau semua itu berkaitan dengan munculnya sekte Bilau Huangquan. Muyun membenarkan hal itu. Setahun ini dia akan masuk ke Papilion Pedang Langit demi latihan tertutup. Jadi Istana Pedang Langit akan dirinya serahkan kepada Tetua Li. Sementara itu Muyun yakin perkembangan Ren semakin baik seiring berjalannya waktu. Ia merasa malu karena Muyun menyinggung tentang hubungannya dengan Tian. Terlebih lagi Tian memintanya untuk tetap tenang. Pasalnya dialah yang akan bertanggung jawab dalam urusan Ren. Pasalnya dia tahu Ren ini harus terus didorong. Berhubung jalan kultivasi sangatlah panjang, jadi mereka harus menikmati hidup sebaik mungkin. Muyun memuji tindakannya itu. Dia yakin di tangannya Ren Ganggu pasti akan menjadi lebih baik. Ren memintanya untuk tidak menyalahkan dirinya. Pasalnya di alam bawah, Muyun memiliki 3 orang istri. Bahkan dia tahu apa yang mereka lakukan selama sebulan penuh itu. Muyun segera menghentikannya dan memberikan pil kepada Tian, di mana itu adalah pil malam tak terlupakan. Tian pun segera membawa Ren untuk bersenang-senang. 挑战了他啊，不得及时行乐啊！讲的那样，刚刚还是有点实力的。谁说这个给你，我闭关了。昔日在下界血盟内，第四遍，我们也要闭关。 Sementara Muyun telah melakukan latihan dan terus mengasingkan diri. Hingga 1 tahun pun sudah berlalu. Aura yang Muyun keluarkan membuat Tetua Li terpukau. Begitu pula dengan Ren. Padahal ini sudah berlatih siang dan malam, namun tak bisa menandinginya. Saat ini Muyun telah mencapai ranah paribumi tingkat 9. Namun masih perlu 1 langkah lagi demi bisa mencapai tingkat peri langit. Muyun akan mencari kesempatan lain. Naga kecil senang karena ayahnya sudah bangun. Pasalnya Xiaoqi ini tengah kelaparan. Muyun pun berencana untuk pergi ke sekte lain agar bisa meminta pil. Namun Xiaoqi merasakan adanya aura suku naga di sini, yang seketika membuat Muyun terkejut. 好吧，你终于醒了。丹药都被我吃完了。爸，我感应到有个地方有。 Namun sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Muyun terlihat tengah berada di sebuah tempat dan menerima aura yang begitu hebat. Ia pun menjadi tidak heran mengapa Xiaoqi dapat merasakan hal itu. Sepertinya aura suku naga itu berada di dalam sebuah danau. Dan di sana Muyun pun bisa melihat adanya sebuah susunan formasi. Namun sepertinya ini bukanlah formasi sembarangan. Sebab di saat Muyun mencoba menyentuhnya, gadis yang ada di luar dapat merasakan hal tersebut. Dan merasa khawatir dengan kondisi Muyun. 难怪西剑阁无法无解，长得了七彩天龙。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya.
Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.